Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan tentang sunnah dan bid'ah. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian sunnah dan bid'ah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sunnah. Sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat beliau. Dan sifat ini baik berupa sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Jika kita perhatikan, pada dasarnya sunnah sama dengan hadis, akan tetapi ia dapat dibedakan dalam pemaknaannya, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Azami, bahwa sunnah berarti model kehidupan Nabi SAW, sedangkan hadis adalah periwayatan dari model kehidupan Nabi SAW tersebut. Dan yang kedua, pengertian bid'ah. Bid'ah menurut istilah adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Seorang ulama bahasa yang terkemuka, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, menuliskan sebagai berikut: perkara yang baru tidak pasti tercela hanya karena secara bahasa disebut bid'ah atau muhdas, atau dalam pengertian keduanya, melainkan bid'ah yang tercela itu adalah perkara baru yang menyalahi sunnah, dan muhdas yang tercela itu adalah perkara baru yang mengajak kepada kesesatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil bid'ah. Untuk melengkapi definisi bid'ah, sebelumnya kita harus memahami 3 syarat kapankah suatu amalan disebut bid'ah. 3 syarat ini asalnya disimpulkan dari dalil-dalil berikut ini. Pertama, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullan bid'atin dolalah. Yang artinya, hati-hati dengan perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, amma ba'du fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah Muhammad SAW. Sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan atau bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Yang ketiga adalah hadis Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi, man akhadha fi umrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddah. Barang siapa yang membuat suatu perkata baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 17-18. Bid'ah secara syar'i yang paling bagus adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syabti dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah suatu istilah untuk jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil yang menyerupai syariat ajaran Islam. Yang dimaksud ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai macam-macam bid'ah. Sebagian besar ulama membagi bid'ah menjadi 5. Berikut adalah 5 jenis bid'ah. Yang pertama adalah bid'ah wajibah atau bid'ah wajib. Bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh syarak, seperti ilmu nahwu, sharaf, balaghah, dan lain-lain. Karena dengan ilmu ini seseorang dapat memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW secara sempurna. Yang kedua adalah bid'ah muharramah atau bid'ah yang diharamkan. Bid'ah yang bertentangan dengan syarak seperti mazhab Jabariyah dan Murji'ah.
Yang ketiga adalah bid'ah mandubah atau bid'ah yang disunatkan. Bid'ah yang segala sesuatu yang baik tapi tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Misalnya sholat tarawih berjamaah, mendirikan madrasah dan pondok pesantren. Yang keempat adalah bid'ah makruhah atau bid'ah makruh, menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan dan mengkhususkan malam Jumat untuk ibadah malam. Yang kelima adalah bid'ah mubahah atau bid'ah yang diharuskan. Bid'ah yang terakhir adalah bid'ah mubahah seperti berjabat tangan setelah sholat. Menurut Umar radhiyallahu anhu, bid'ah terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah hasanah atau bid'ah baik dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah buruk. Bid'ah hasanah pada masa Rasulullah SAW dalam hadits Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bertanya kepada Bilal ketika sholat fajar, "Hai Bilal, kebaikan apa yang paling kau harapkan pahalanya dalam Islam? Karena aku telah mendengar suara kedua sandalmu di surga." Ia menjawab, "Kebaikan yang paling aku harapkan pahalanya adalah aku belum pernah berwudu baik siang maupun malam kecuali aku melanjutkannya dengan salat sunat 2 rakaat yang aku tentukan waktunya." Menurut Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari, hadis ini memberikan faedah bolehnya berijtihad dalam menentukan waktu ibadah karena Bilal radhiyallahu anhu memperoleh derajat tersebut berdasarkan ijtihadnya. Lalu Nabi Muhammad SAW pun membenarkannya. Yang kedua adalah dalam hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu bila membaca Al-Quran dengan suara lirih, sedangkan Umar radhiyallahu anhu dengan suara yang keras, dan Ammar radhiyallahu anhu apabila membaca Al-Quran mencampur surah ini dengan surah itu. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Mengapa kamu membaca dengan suara lirih?" Ia menjawab, "Allah dapat mendengar suaraku walaupun lirih." Lalu bertanya kepada Umar, "Mengapa kamu membaca dengan keras?" Umar menjawab, "Aku mengusir syaitan dan menghilangkan kantuk." Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ammar, "Mengapa kamu mencampur surah ini dengan surah itu?" Ammar menjawab, "Apakah engkau pernah mendengarkanku mencampurnya dengan sesuatu yang bukan Al-Quran?" Nabi menjawab, "Tidak." Lalu Nabi bersabda, "Semuanya baik." Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya membuat bid'ah hasanah dalam agama. Yang selanjutnya adalah hadis talbiyah. Kemudian yang terakhir adalah bid'ah sayyi'ah. Jika bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah adalah kebalikannya. Bid'ah sayyi'ah merupakan bid'ah yang menyimpang dari nas atau dalil-dalil syariat Islam. Bid'ah inilah yang termasuk dalam sabda Rasulullah SAW. Setiap bid'ah adalah sesat. Bid'ah ini yang akan merusak agama akibat perbuatan menambah atau mengurangi dasar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengikuti aliran-aliran sesat yang menyimpang dari syariat agama, terutama terkait akidah, seperti membolehkan sholat dengan bahasa Indonesia, menyatakan Allah punya tangan, kaki, dan dapat berjalan atau duduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah penting bagi umat Islam untuk memahami perbedaan antara sunnah dan bid'ah agar dapat mempraktikkan agama dengan benar dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Umat Islam dihimbau untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad dengan tekun dan memperhatikan kehati-hatian dalam menerima atau mempraktikkan inovasi keagamaan yang baru untuk memastikan bahwa praktik mereka selaras dengan ajaran Islam yang otentik. Dengan memahami perbedaan sunnah dan bid'ah, serta mengikuti ajaran Islam yang murni, umat Islam dapat memperkuat keamanan mereka dan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasulnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.